Hai, assalamualaikum apa kabar hari ini? Semoga kita semua sehat ya. Dan yang sakit semoga segera Allah kasih kesembuhan, amin. Dan semoga urusan-urusan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya Allah. Alhamdulillah hari ini aku bisa nyapa teman-teman semua. Terima kasih ya udah klik video aku, udah mau nonton video aku. Terima kasih banyak yang baik hati, tonton sampai habis ya weh. Semoga kalian gak bosan dengan video-video aku. Nah hari ini di pagi hari aku mau nyiapkan sarapan anakku. Dia tuh suka banget sayuran tuh wortel dan brokoli. Makanya hari ini tuh aku mau buat tumis brokoli yang sangat sederhana gini. Tumis saus tiram gitu. Aku pakainya bawang bombay yang memang masih tersisa di kulkas. Nah aku potong-potong aja tuh tadi bawang bombaynya, terus aku tumis aja seperti biasa. Dan ini aku tadi udah ngerebus jagung juga. Ini untuk sarapan bapaknya ya. Kalau emaknya sarapannya apa? Ya emaknya sisa-sisanya. Ya bisa jadi jagung, bisa jadi pepayanya, atau bahkan kalau mau nanti brokolinya. Suka deh gitu. Ya mama-mama memang begitu sih. Kebanyakan setahu aku ya, kalau masalah makan tuh nggak terlalu yang dibawa ribet gitu. Yang penting anak dan suami makannya itu terjaga, terselamatkan gitu, aman lah untuk makannya. Kalau untuk ibu rumah tangga urusan makan ya udah makan yang ada aja gitu, nggak terlalu ribet menurut aku ya. Teman-teman gitu juga nggak sih, tetap memprioritaskan anak dan suami kalau soal perut. Nah ini aku jemur pakaian. Alhamdulillah hari ini tuh cuacanya mulai panas. Beberapa hari terakhir itu udah mulai nih terlihat kemarau-kemaraunya gitu, panasnya luar biasa. Aku aja kalau malam hidupkan AC itu lama banget gitu dinginnya ruangannya itu, karena saking panasnya di siang harinya. Bisa kalian lihat sendiri tuh panasnya pol ya, Masya Allah. Dan lanjut, ini aku mau nyiapkan makan siang untuk kami semua yang ada di rumah ini, termasuk untuk makan siang yang kerja di toko dan kerja di stand es gitu. Ini aku mau rebus dulu jantung pisangnya. Ini tips sih dari aku. Aku dapat ilmunya ini dari kakak aku. Dia kalau masak jantung pisang tuh ya begini, di air yang mendidih. Harusnya ini yang benar-benar mendidih ya airnya, biar dia total nggak hitam gitu. Tapi karena ini aku nggak sabar, aku kira ya udahlah udah panas, jadi aku iris-iris aja langsung masukkan ke air panasnya itu. Tapi ternyata ini jantung pisangnya masih ada yang hitam-hitam gitu. Mungkin dia kalau air mendidih banget gitu itu nggak bakal hitam ya. Nah ini lanjut, aku masukkan bumbu-bumbunya. Ini aku tumis aja, bawang merah, bawang putih, aku kasih kemiri, lengkuas, terus serai, daun salam, ketumbar, terus apalah gitulah ya, seperti biasa kalau mau menggulai. Nah ini aku masukkan daun ubinya, daun singkong. Setelah bumbunya itu udah mateng, pastikan sih kalau nyayur ya bumbunya udah mateng biar rasanya itu lebih nikmat ya, meskipun sayuran aku nggak nikmat banget. Dan ini aku masukkan jantung pisangnya. Ini Masya Allah enak banget. Aku jarang kali loh masak yang kayak gini nih. Menurut aku masak yang begini tuh ribet gitu, tapi ini tuh langkah gitulah di dapur aku. Ini jarang banget aku masaknya, karena mamaku kemarin kan kemari, terus dibawanya lah jantung pisang dan daun ubi gitu, daun singkong. Jadilah aku masak daun singkong dan jantung pisangnya itu. Sebenarnya jantung pisang itu kalau ditumis juga Masya Allah mantap banget, enak banget.
Dan lanjut, ini aku mau sambal ikan asin parang. Ini kalau di sini bilangnya itu ikan asin parang. Sebenarnya ini tuh yang nggak asin sih menurut aku, cuman nggak tahu ya ini dibilangnya ikan asin parang gitu karena dia memang bentuknya kayak parang. Ini aku gunting-gunting aja seperti ini. Nanti terus aku mau rendam pakai air panas supaya dia kayak kotoran-kotorannya itu terus ngelupas gitu, terus luntur gitu, jadi aku enak untuk mencucinya nanti. Aku kalau ikan asin terus cumi asin, aku sih pakai air panas terlebih dahulu ya, direndam gitu beberapa saat, baru nanti aku cuci bersih. Oh ya maaf ya kalau dapur aku ini super duper berantakan. Ini aku baru pulang dari kampung, sebenarnya agak lumayan capek sih, tapi ya nggak apa-apa lah ya, kita kerjakan aja dengan semangat rutinitas sebagai ibu rumah tangga. Nanti kalau habis ngerjain pekerjaan ini kan aku minta jalan-jalan sama suami ya. Nah ini aku masa-masa ini tuh setelah ditinggal ke kampung, dapur aku Masya Allah berantakan. Gimana ya namanya ya, meskipun ada orang di rumah ini, tapi kalau yang nggak yang punya gitu pasti ngebersihinnya kayak ya kurang total menurut aku sendiri aja kalau di rumah orang nggak yang terlalu ngebersihin banget peralatan-peralatan dia gitu. Makanya ya nggak apa-apa, wajar aja kalau orang yang di sini itu nggak terlalu ngebersihin dapur aku karena memang ya itu bukan milik dia dan dia pun mungkin bingung untuk ngebersihinnya itu gimana. Nggak apa-apa, jadi ini aku nanti habis masak mau aku bersihkan aja semuanya karena ini memang super duper berantakan, jorok, bercak di mana-mana gitulah ya. Dan ini aku goreng ikan asinnya ini dulu. Aku gorengnya ya lumayan matang, bukan matang ya, agak keringan gitu ya, biar dia kriuk-kriuk gitu. Kan rencananya memang mau aku sambal kering, jadi dia masih ada teksturnya kriuknya gitu. Nah ini aku main 2 tungku gini ya biar cepet selesai. Aku sih biasa begini kalau masak ya, kalau bisa satset gitu ya biar cepet selesai. Tapi ya karena aku memang orangnya lambat, aku tuh lambat banget, pekerjaan itu aku lambat, nggak seperti orang-orang yang misalnya bangun subuh terus nanti cepet banget selesai, jam 4:30 bangun terus nanti jam 6 udah selesai beres semua. Aku nggak bisa gitu ya, nggak tahu deh kenapa aku tuh lelet gitu, padahal ya aku kerjain juga, cuman aku memang orangnya yang lelet gitu. Nggak tahu lah ya. Makanya ini aku usahakan cepet aja, aku main 2 tungku aja, mumpung yang sebelahnya juga nganggur ya kan. Dan ini udah selesai, udah mateng, sayurnya udah mateng, terus sambal ikan asinnya juga udah mateng. Alhamdulillah ini aku on time, saatnya untuk makan siang. Dan bisa kalian lihat sendiri dapur aku ini yang super duper berantakan. Itu dinding-dinding yang di atas sinknya itu sebenarnya banyak bercak-bercak gitu loh, bekas-bekas sabun gitu. Cuman di kamera nggak terlalu nampak sih. Ya begitulah, aku biasanya kan kalau habis cuci piring aku lap-lap gitu, aku cuci pakai sabun cuci piring juga keramiknya itu. Tapi mungkin mereka enggak ya, ya udah nggak apa-apa juga ya kan. Aku tuh kalau habis pulang kampung bukannya malah gimana ya, bukannya malah ringan gitu pekerjaan, malah makin berat, makin banyak pekerjaan. Karena yang di rumah ini kan aku tinggalkan gitu, jadi enggak gimana ya, nggak sesuai gitulah, pokoknya ada aja gitu yang berantakan. Terus nanti cucian pakaian itu jadi makin numpuk, kan suami juga tinggal di sini, jadi pakaian suami kan nggak ada yang cuci. Aku pulang dari kampung ya aku juga yang nyuci, makanya makin numpuk gitu. Sebenarnya kalau pulang kampung itu makin nambah pekerjaan ya.
makin numpuk gitulah pekerjaan. Tapi ya mau gimana, nggak mungkin nggak pulang kampung. Toh kita juga harus kunjungin orang tua yang ada di kampung, ya kan. Nggak apa-apa lah, menghibur diri sekali-sekali, terus habis itu dihadapkan dengan pekerjaan lagi. Pokoknya muter-muter aja deh, dunia itu ya begitu, selalu berputar-putar. Apalagi pekerjaan ibu rumah tangga ya, pasti selalu berputar, itu aja, nggak ada habisnya. Tapi nggak apa-apa, jangan stres. Aku sih kalau misalnya untuk mengatasi stres nih, ini habis ini kan aku capek banget pastinya, habis mengerjakan ini semua, ngebersihin semua, pasti ya adalah rasa lelahnya. Terus nanti sorenya ngajak suami deh untuk keliling-keliling jalan-jalan gitu, atau hanya sekedar beli bakso bakar, hanya sekedar beli bakso pentol, atau beli pangsit pedas gitu. Hal-hal yang sekecil itu tuh bisa ngebuat kita tuh jadi lebih fresh, jadi berkurang lah stresnya ya. Tapi ya tetap harus dikerjain dulu pekerjaan rumah, biar habis jalan-jalan udah deh tinggal nengok rumahnya udah rapi, dapurnya udah rapi, jadi hilang deh gitulah stresnya ya. Tapi kalau kita jalan-jalan dulu, rumahnya ditinggal berantakan, di jalan iya happy, tapi kalau udah pulang ke rumah ya suntuk lagi lihat rumah berantakan, ya kan. Aku sih gitu, kalau untuk mengatasi stres atau jenuh ya, aku pasti ajak suami untuk jalan-jalan atau sekedar makan makanan yang murah gitu, yang hanya 10.000, hanya 5.000 gitu. Alhamdulillah, begitu aja aku udah seneng. Bohong sih kalau ibu rumah tangga itu nggak ada jenuhnya, nggak ada stresnya, karena memang pekerjaan ibu rumah tangga ya itu aja, muter setiap hari itu aja, nggak ada selesainya. Kalau dituruti 24 jam itu nggak cukup sih menurut aku, ya kan. Karena memang pekerjaan ibu rumah tangga itu nggak ada habisnya. Maka dari itu penting untuk kita menjaga kewarasan ya. Kita yang tahu diri kita bagaimana, kita yang tahu keadaan kita bagaimana. Kalau lelah ya istirahat sebentar, kalau memang nggak cukup boleh dengan cara lain, dengan jalan-jalan, dengan makan makanan yang disukai, dengan sharing ke orang, ke suami atau apalah. Pasti kita tahu ya apa yang membuat kita itu senang, apa yang membuat kita itu bahagia. Yuk ibu rumah tangga, hindari stres ya. Kalau bisa jangan stres-stres, tetap semangat. Semua ibu rumah tangga itu sama, pekerjaannya sama ya. Mungkin kalau yang sultan baru nggak pernah megang piring ya. Maksudnya nggak pernah cuci piring. Tapi kalau kayak aku gini yang memang bukan sultan, pastinya lah bergelut dengan pekerjaan ibu rumah tangga yang ini aja. Kalau ibu rumah tangga itu udah stres, Masya Allah, subhanallah lah, itu keadaan rumah jadi berbeda ya, jadi hening, jadi kayak serem gitu loh. Anak-anak pun jadi gak happy, jadi sepi lah gitu keadaan rumah kalau ibu rumah tangga udah stres, udah marah, udah jenuh gitu. Makanya diusahakan seorang ibu itu harus selalu happy. Untuk apa? Untuk menjaga keharmonisan keluarga, untuk menjaga anak-anak tetap happy, suami tetap happy. Ya begitulah seorang ibu ya. Makanya kalau memang kita itu butuh diperhatiin, butuh dibantui gitu, ya bilang aja ke suami, nggak usah pala kode-kode. Karena suami tuh kalau makin dikode makin nggak ngerti, nggak tahu lah ya entah kenapa, memang begitu mungkin seorang laki-laki ya, nggak peka. Makanya kita harus selalu bilang aja to the point ke suami apa yang memang kita mau. Aku sih sekarang gitu. Kalau dulu iya aku kode-kode, nanti kalau dia nggak ngeh dengan kode aku yang marah, yang merajuk, itu malah buat
makin stres sih menurut aku. Makanya aku sekarang udah aku bilang aja aku mau minta tolong, aku mau diperhatiin atau mau dibantuin gitulah ya. Pokoknya minta tolong aja, ungkapkan aja lah apa yang memang kita butuhkan. Itu ngebuat kita tuh jadi lebih baik, mood jadi lebih baik, dan suami pun jadi nggak bingung apa sih yang sebenarnya istrinya mau gitu. Udah deh, entah kemana-mana ceritanya. Nah ini lanjut, aku mau bersihin meja kompornya ini. Aku semprot-semprot aja pakai celing karena aku udah nggak sanggup kayaknya kalau pakai sabun cuci piring. Toh ini juga nggak terlalu berminyak, cuman cipratan tadi aja sih. Pakai celing juga udah lumayan bersih menurut aku. Dan aku lanjut itu tadi tiris-tiriskan piring. Sebenarnya ada yang masih basah, cuman ya udahlah ya, kan mau aku pel juga nanti. Jadi basah nggak apa-apa, sekalian nanti aku mau pel. Nah itu mereka ada yang udah mau makan siang. Ini aku lanjut aja untuk sapu-sapu dapurnya. Dapur seuprit aku ini dapur minimalis, masya Allah. Dan ini lanjut, aku mau langsung pel aja. Gak apa-apa sih kalau mereka nanti mondar-mandir, yang penting kakinya itu bersih ya, jadi gak bekas untuk nginjak lantainya ini. Ini aku mau pel bawah mejanya, kolong mejanya itu. Alhamdulillah ini pekerjaan aku udah mau berakhir di dapur. Nah beginilah, ini kan aku ngepel terus ada yang jalan, ya begitulah, nggak apa-apa menurut aku selagi kaki mereka tuh bersih. Itu tadi dia cuci piring sendiri, begitulah peraturan di sini, habis makan cuci piring sendiri. Jadi aku nggak capek cuci piring bolak-balik gitu ya. Dan ini alhamdulillah udah selesai, udah rapi dapur aku. Alhamdulillah lega banget karena memang dapurnya ini sangat-sangat minimalis. Jadi kalau berantakan sedikit itu kayak penuh gitu ya. Jadi ini alhamdulillah udah rapi, aku udah happy aja kalau lihat dapur aku rapi. Dan ini aku mau lanjut jemur pakaian yang trip kedua ya. Ini mau aku angkat dulu yang trip pertama karena ini mumpung panas. Aku ambil kesempatan sih, ini mumpung panas, jadi aku cuci lagi tadi yang sisa-sisa pakaian yang belum tercuci tadi. Ini mau aku jemur langsung mumpung harinya ini masih panas. Karena memang harinya panas banget, ini aja ya Allah udah kayak terbakar gitu. Panas banget. Ini pasti nanti kering sih menurut aku ya, karena memang panas banget dan ini di lantai atas juga, jadi panasnya tuh pol langsung tertuju ke pakaian-pakaian aku ini. Oh ya teman-teman, videonya udah mau berakhir nih. Terima kasih ya yang udah nonton video aku sampai habis. Terima kasih yang udah support channel aku. Selalu jaga kesehatan, jangan stres, selalu bahagia, dan kalian gak sendiri kok. Kita semua sama, pekerjaannya sama, selalu muter itu aja. Tapi harus tetap semangat, saling support ya teman-teman. Terima kasih. Aku pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Selalu jaga kesehatan ya. Selalu bahagia.